Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Pada video kali ini, Mimin akan membahas series The Golden Spoon. Di dunia ini, di mana kekayaan menentukan hierarki, kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk membuat keputusan yang ekstrim. Ketika protagonis kita yang miskin ditawari alat mistik yang dapat mengubah hidupnya, dia menggenggamnya seperti itu adalah garis hidup terakhirnya, tetapi semua hal harus dibayar. The Golden Spoon dibuka dengan pengenalan Lee Sung Chun, mensurvei teman-teman sekelasnya, memberi peringkat kepada mereka, berdasarkan kekayaan bersih mereka. Seorang siswa menonjol sebagai yang terkaya dari yang kaya, itu anak cebol dari grup Dosin Hwang Taeyong. Bahkan pendidikan adalah kemewahan bagi seseorang seperti Sung Chun. Sung Chun dia bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada. Seorang pelanggan dengan kasar meminta sebungkus rokok, menolak menunjukkan kartu identitasnya, sampai Sung Chun melintir lengannya. Itu temannya, Park Jin Suk. Dia menyapa temannya dengan senyum lebar di wajahnya, memamerkan sepatu baru yang dibelikan ibunya untuknya. Tentu saja ketika sebuah drama dimulai dengan persahabatan yang menggemaskan, di mana ternyata Park Jin Suk terperangkap dalam hutang yang disebabkan oleh rencana pembangunan kembali paksa grup Dosin. Orang tua Jin Suk mengambil nyawa mereka sendiri dan Jin Suk yang hancur mengikutinya. Di luar aula pemakaman, Sung Chun didorong oleh pengganggu Park Jang-gun yang mencemooh bahwa bunuh diri Jin Suk menodai reputasi bergengsi sekolah mereka. Dia menyuruh Sung Chun untuk meninjunya, tapi Sung Chun menahan diri jika dia memukul Jang-gun, itu akan menghabiskan uangnya, uang yang tidak dia miliki. Tidak seperti Sung Chun, Jang-gun mampu membelinya. Dia menampar Sung Chun dengan keras, lalu melemparkan uang 50.000 won ke kaki Sung Chun untuk menutupi biayanya. Melihat konfrontasi itu, Taeyong berjalan ke arah kelompok itu, dan para pengganggu segera berhenti untuk menjilatnya. Taeyong salah mengartikan nama keluarga Sung Chun dan Jin Suk. Terlihat sangat bingung ketika salah satu kroni mengoreksinya. Sung Chun tidak punya pilihan lain, menelan harga dirinya dan mengambil uang kertas yang kusut itu. Dan itu disaksikan oleh ayah Taeyong, CEO Hwang yang sombong yang berpikir Taeyong hanya harus menghabiskan waktu dengan orang-orang di levelnya, tetapi dia juga memiliki sedikit empati untuk putranya. Ketika Taeyong tidak memenuhi harapannya, CEO Hwang dengan kasar menyebut pekerjaannya sebagai sampah dan memperingatkannya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Ini mengirim Taeyong ke dalam serangan panik, menyebabkan dia mengalami hiperventilasi hingga dia hampir tidak bisa meraih botol obatnya. 아버지, 물론 Dia menenggak pil untuk menenangkan dirinya, menunjukkan ini bukan kejadian yang tidak biasa. Keesokan harinya, Sung Chun pergi ke rumah Taeyong karena dipanggil ke sana oleh Jang-gun untuk memberikan tugas yang dia tulis untuknya. Sung Chun melewati seorang penjual pinggir jalan yang menjual barang antik, dan sebuah sendok emas menarik perhatiannya. Seharusnya sendok itu bisa membuatnya kaya. Wanita tua itu mengatakan pada Sung Chun bahwa dia hanya perlu makan 3 kali dengan sendok emas di rumah seorang anak laki-laki seusia dengannya untuk bertukar orang tua dan mengubah kehidupan. Itu tawaran yang menggiurkan, mengingat betapa dalam utang keluarganya. Meskipun skeptis, Sung Chun akhirnya membeli sendok itu. 부모를 누가 바꿔요? Ketika Sung Chun tiba, Jang-gun mempermalukannya lagi dengan menyerahkan pembayarannya kepada semua orang, kecuali Taeyong memiliki hati yang baik, dan dia mengundang Sung Chun untuk makan, yang membuat ibu tirinya dan Jang-gun tidak percaya. Jang-gun yang angkuh menginstruksikan pembantu rumah tangga untuk memberikan sendok garpu stainless steel Sung Chun, bukan yang emas yang didapat orang lain. Itulah isyarat bagi Sung Chun untuk mengacungkan sendok emasnya sendiri. Dan saat dia menyantap makanannya dengan penuh semangat, sendok emas itu bersinar untuk sesaat. Di perpustakaan sekolah, Sung Chun melihat Taeyong berjuang untuk memahami laporan yang diberikan ayahnya kepadanya. Menuju ke mejanya, Sung Chun dengan mudah menjelaskan konsepnya kepada Taeyong dan membuatnya terkesan. Tak lama, dia mengajar Taeyong dan membantunya dengan laporannya. 너만 괜찮으면 내가 좀 도와줄까? 점점 증가하는 추세지. 그러면
올해는 수익형. Laporan itu membuat Taeyong mendapat pujian langka dari ayahnya, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan senyum leganya. Taeyong mengundang Sung Chun keluar untuk makan malam, meletakkan makanan di piringnya dan berseri-seri saat Sung Chun makan dengan lahap. Pada pekerjaan toko serba ada Sung Chun, ada pekerja paruh waktu baru yaitu Najuhi, seorang gadis bermata cerah dengan senyum yang sama cerahnya. 1,580원. 하루에 4시간씩 주 6일이니. 네 이름 이승천 맞지? 보아하니 집도 나온 것 같은데. Taeyong mengunjungi Sung Chun di luar toko serba ada, dan dia memberinya amplop uang sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu hadiah apa yang diberikan padanya. Sung Chun mencoba menolak, tapi Taeyong bersikeras memanggilnya temannya. Taeyong menyatakan bahwa dia tahu bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu, dan Sung Chun adalah teman sejati. Sayangnya penderitaan Sung Chun tidak pernah berakhir. Dia dengan tipis menyingkirkan Janggun untuk tempat terakhir di kelas elang elit yang membuat Janggun marah, memukulnya dan meludahi rompi seragamnya. 돈을 처먹고 감히 나를 내 잘못이라는 거야? Tekadnya untuk melarikan diri dari kehidupannya saat ini diperbarui. Sung Chun menuju ke rumah Taeyong. Dia berbohong bahwa dia lapar dan meminta makan. Taeyong memperhatikan memar di wajah Sung Chun dan dengan cemas bertanya apakah dia berkelahi. Makan malam disajikan, tapi CEO Huang tiba di rumah sebelum Sung Chun bisa makan. Takut akan murka ayahnya, Taeyong dengan cepat mengantar Sung Chun keluar dan meminta maaf memintanya untuk pulang. 이승천이라고. 이승천. Namun Sung Chun tidak bisa menyerah. Dia bergegas kembali ke ruang makan saat pembantu rumah tangga membersihkan piring. Meraih mangkuknya kembali dan menyeruput mie, dan orang tua Taeyong menganga kaget. Sung Chun yang malu bergegas pergi, hampir meninggalkan sendok dan kotaknya. Ibu tiri Taeyong dengan hati-hati mengambil barang-barang milik Sung Chun dengan ujung jarinya, seolah-olah barang-barang itu penuh dengan kuman. Dia menyodorkan barang-barang itu kepada Sung Chun, menyatakan bahwa dia berharap Sung Chun tidak pernah kembali ke rumah mereka. Benar-benar dipermalukan. Sung Chun dengan marah melemparkan sendok emas ke tumpukan sampah dalam perjalanan pulang. Taeyong dipanggil ke kantor ayahnya, di mana CEO Huang mengungkapkan bahwa dia tahu Sung Chun menulis laporan untuknya setelah menerima laporan dari Janggun. CEO Huang sangat marah karena Taeyong membiarkan dirinya ketahuan. Dia menarik putranya ke dalam pelukan, menggurui yang menakutkan, mengatakan bahwa Taeyong perlu dihukum karena kesalahannya. Haruskah dia mengirimnya kembali ke Amerika? Menyebutnya saja sudah cukup untuk membuat Taeyong panik. Sebuah kilas balik mengungkapkan sekilas mayat, pistol dan Taeyong muda dalam keadaan syok. Kembali di masa sekarang, Taeyong berlutut, memohon ayahnya bahwa dia akan melakukan hal lain sebagai gantinya. Isak tangis ketakutan di mata Taeyong sangat terasa, tanpa sedikit pun belas kasihan untuk putranya sendiri. CEO Huang memerintahkannya untuk berurusan dengan Sung Chun. Ketakutan Taeyong pada ayahnya mendorong untuk berbohong bahwa Sung Chun memeras uang darinya. 군 계좌 기록입니다. 아니야, 엄마. 아빠. 거짓말. 야, 너 왜 거짓말해? Saat mereka berjalan keluar dari konferensi orang tua guru, ayah berlutut memohon kepada ibu tiri untuk menunjukkan belas kasihan. Ayah merangkak ke arah Taeyong, meraih kakinya dengan putus asa dan memohon padanya untuk melepaskan Sung Chun. Teman sekelas mereka tumpah ke lorong dan merekam adegan di ponsel mereka, dan itu adalah situasi yang mengerikan. Taeyong jelas didera rasa bersalah, dan yang bisa dilakukan Sung Chun hanyalah menonton dengan penuh amarah saat ayahnya mempermalukan dirinya sendiri demi dirinya. Malam itu Sung Chun memanggil Taeyong ke jembatan, mengonfrontasinya tentang kebohongan itu. Taeyong mengakuinya dengan mudah, tapi dia bertingkah seolah dia hanya memanfaatkan Sung Chun selama ini. Taeyong mencemooh bahwa dia tidak akan pernah bisa berteman dengan seseorang yang semiskin Sung Chun. Sung Chun ternyata merekam seluruh percakapan mereka. Dia akan mengungkapkan kebenaran ke sekolah. Takut akan akibatnya, Taeyong menerjang telepon dan menjadi pertengkaran yang berakhir dengan Sung Chun tergelincir di tepi jembatan. 근데 그게 끝이 아니라면. 줄게, 가져가. 돈 줄게, 돈 받아. 돈 받으라고. Taeyong secara naluriah meraih Sung Chun, tapi hujan menyebabkan tangan Sung Chun terlepas dari genggaman Taeyong. Dengan panik, Taeyong bergegas ke sungai, mencari Sung Chun dan menghubungi layanan darurat.
Namun, suara operator menyadarkan dari kepanikannya dan Taeyong terdiam, lalu dia menutup telepon dan meninggalkan Sun Chun di belakang. Saat Sun Chun perlahan tenggelam lebih dalam ke danau, dia hampir menyerah pada nasibnya. Tapi kemudian sendok emas ajaib muncul di hadapannya seperti Fata Morgana. Tekadnya diperbarui, Sun Chun berjuang ke permukaan lalu menggali sendok emas dari sampah. 죽는다는 게 이런 느낌이. Dia bergegas langsung ke rumah Taeyong, bau dan basah kuyup, dan dengan tegas meminta makan. Orang tua Taeyong merasa jijik, tapi mereka tetap mengabulkan permintaannya, dan Sun Chun menelan harga dirinya untuk makan di bawah pengawasan ketat CEO Huang. Sementara itu, rasa bersalah memakan Taeyong hidup-hidup tidak tahan lagi. Dia memohon dengan pengawalnya sekaligus supir, Jang Monkey, untuk menepi dan dia berlari di jalan raya kembali menuju danau. Lalu tiba-tiba, Taeyong berhenti di tengah jalan, seolah-olah gelombang pusing yang aneh tiba-tiba melanda dirinya. Sendok emas bersinar di tangan Sun Chun, dan Taeyong menatap kosong saat dia diterangi oleh lampu mobil yang masuk. 아빠? Kembali ke rumah, Sun Chun dengan ragu memanggil CEO Huang, ayah. Tapi CEO Huang menjawabnya dengan bingung. Bingung karena sendoknya tidak berfungsi dengan baik. Sun Chun meminta maaf atas kesalahannya lalu pergi. Hanya saja dia bertemu Juhi di lorong, yang menyambutnya dengan tamparan dan berteriak bahwa dia Huang Taeyong adalah brengsek yang mengerikan. Dia melihat mereka di luar toko serba ada dan itu jelas bukan pemerasan. Sihirnya berhasil. Itu adalah pemalsuan yang menyenangkan. Ternyata CEO Huang menuntut agar putranya memanggilnya secara formal sebagai ayah. Maka reaksi terkejutnya terhadap penggunaan informal Sun Chun dari ayah. 너 친구를 뭐함, 여보. 전 광역수사대 강현중 형사라고 합니다. 저리가 좀... Semua orang lega. Sun Chun ada di rumah sakit ditemukan pingsan di jalan. Sun Chun bergegas ke rumah sakit mencari Taeyong sampai dia dihentikan oleh seseorang yang memanggil nama aslinya. Dia berbalik dan itu adalah Taeyong yang seharusnya menjadi Sun Chun sekarang. Sepertinya dia melakukannya, tetapi segera menjadi jelas bahwa Taeyong hanya bingung dan kehilangan arah. Sebagian besar tampaknya merupakan naluri bawah sadar yang berdarah. Setidaknya untuk saat ini, ingatan Taeyong sebelumnya telah bergabung dengan ingatan yang dibuat-buat secara ajaib, membuatnya tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. 그리고 10년이 됐을 Keesokan harinya, Sun Chun tidak membuang waktu untuk menggunakan kekuatan dan status yang baru diperoleh dengan baik. Dia tidak hanya menarik kembali kasus pemerasan yang diajukan terhadap Sun Chun, tetapi dia juga menempatkan para pengganggu di tempat mereka ketika dia menangkap mereka meneror kedua temannya. 아프지? 열받지? 기분 더럽지? 형! Sun Chun juga membelanjakan barang-barang mewah untuk keluarga aslinya, karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk mereka. Tentu saja bagi mereka, itu muncul saat dia mencoba membeli pengampunan mereka atas apa yang dilakukan pada Sun Chun. Mempertahankan harga dirinya, ibu mengembalikan semua barang itu ke Sun Chun dan menolak cek yang disodorkannya juga, yang membuatnya kecewa. Saat makan malam mewah, Sun Chun mengetahui bahwa dia atau lebih tepatnya Taeyong bertunangan dengan Juhi. Dia hampir tidak diberikan 1 menit untuk membiarkan itu meresap sebelum Juhi mengumumkan keinginannya untuk membatalkan pertunangan karena dia ingin hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai putri atau tunangan orang lain. Juhi pergi ke toko serba ada dan Sun Chun mengikuti. Dia akhirnya mengajari bagaimana melakukan pekerjaannya dengan benar. Alhasil, Juhi yang sangat bingung bertanya-tanya bagaimana Taeyong begitu akrab dengan toko serba ada di semua tempat. Mereka meninggalkan pekerjaan bersama, tapi Juhi tersandung kakinya sendiri dan jatuh ke pelukan Sun Chun. Pasangan itu dengan cepat memperbaiki diri, meskipun jelas saat itu membuat mereka berdua bingung. Ternyata ayah Janggun kasar dan dia melakukan pemukulan brutal. 뭐 사 먹어? 이거 아버지 비상금이구나. 착하게. 그러게. Janggun membalas dendam dengan menyeret Taeyong ke rumahnya dan dengan kejam memukulinya. Tentu saja itu tidak cukup untuk memuaskan Janggun. 나한테 말하는 그 태도 뭐지? 뭐야? 나
yang mengambil senapan ayahnya dari dinding dan mengarahkan ke Taeyong. Trauma senjatanya, Taeyong jatuh ke tanah ketakutan. Dia meringkuk menjauh sementara para pengganggu terkekeh dan merekam reaksinya. Saat itu, mereka terganggu oleh bel pintu. Itu Sung Chun. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Jang-gun pernah meneror Sung Chun menggunakan taktik senapan yang sama persis. Dan Sung Chun tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada Taeyong juga. Sung Chun tidak menahan diri, memasukkan peluru ke dalam senapan dan memutarnya ke arah Jang-gun. Jang-gun merendahkan dan meminta agar Sung Chun menyelamatkannya. Namun Sung Chun bertekad untuk memberi pelajaran kepada si penindas yang sombong itu. Dan dia tidak menyadari bahwa Taeyong gemetar ketakutan hanya dengan melihat pistolnya saja. 이승천, 일어나. 태용아. 이 정도도 감당 못하면서 사람을 그렇게 괴롭혔어? 난 황태용이니까. 황태용.